Ketua Pengadilan Negeri, PN, Depok Iwayan Eka Mariarta tampak mengenakan rompi oranye usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Bukan hanya Wayan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan, Jurusita Pengadilan Negeri Depok Yohansyah, Direktur Utama PT Karabha Digdaya Trisnadi, dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Trikusuma juga mengenakan berompi oranye. Berdasarkan pantauan Kompas.com, mereka tampak keluar dari gedung KPK Merah Putih pada pukul 3.1 WIB setelah merampungkan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara ini. Wayan yang berada di posisi paling depan langsung dikerumuni wartawan dengan sejumlah pertanyaannya. Kendati demikian, Wayan irit bicara saat menjawab pertanyaan awak media. Dia hanya menggelengkan kepala saat menjawab apakah ada aliran uang ke atasnya atas kasus ini. Setelahnya, Wayan hanya mengatupkan kedua tangan yang diborgol itu ke depan dada. Kelimanya pun berjalan ke arah mobil tahanan berwarna hitam yang hendak membawanya ke rumah tahanan, Rutan, KPK Cabang Merah Putih. KPK menjaring 7 orang dari sejumlah lokasi dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis 5 Februari 2026. Di antaranya, Iwayan Eka Mariarta, Bambang Setiawan, Yohansyah Marwanaya. Lalu Trisnadi Yurisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Berliana Trikusuma, serta 2 pegawai PT Karabha Digdaya, ADN dan GAN. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp850 juta yang dibungkus dalam tas ransel hitam serta barang bukti elektronik. Atas perkara ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni Iwayan Eka Mariarta, Bambang Setiawan, Yohansyah Marwanaya, Trisnadi Yurisman, dan Berliana Trikusuma. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 hingga 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Cabang Gedung Merah Putih KPK, ungkap Asep. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan awal mula terbongkarnya kasus dugaan suap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, PN, Depok, Iwayan Eka Mariarta Bambang Setiawan. Rupanya, perkara ini terungkap setelah ada pengajuan percepatan eksekusi pengosongan lahan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pengajuan tersebut disampaikan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, KD. Sebab, mereka telah memenangkan sengketa lahan dengan masyarakat sejak 2023. Pada 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PT KD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kemenkeu, dalam sengketa dengan masyarakat. Sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi, dengan keputusan menguatkan putusan pertama pada PN Depok, ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026 malam. Kemudian pada Januari 2025, Karabha Digdaya mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan eksekusi pengosongan lahan. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PT KD juga beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan, katanya. Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atas putusan tersebut pada Februari 2025. Saat itulah, Iwayan Eka Mariarta dan Bambang Setiawan meminta jurusita PN Depok, Yohansyah Marwanaya, YOH, untuk menjadi jembatan kebutuhan PT KD. Yohansyah kemudian diminta Eka dan Bambang untuk melakukan kesepakatan diam-diam dengan pihak Karabha Digdaya, serta menyampaikan permintaan imbalan sebesar Rp1 miliar. Asep menjelaskan, Yohansyah kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada Head Corporate Legal Karabha Digdaya, Berliana Trikusuma, BER. Kemudian YOH dan BER bertemu pada sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee, imbalan, RET, untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, dan yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut, jelasnya. Dari pertemuan itu, Berliana menyampaikan hasil pembahasan bersama Yohansyah kepada Direktur Utama Karabha Digdaya,
Trisnadi Yulrisman, Tri. Namun, PT KD menyatakan keberatan kepada pihak PN Depok atas besaran nilai 1 miliar rupiah. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.